Oke, teman-teman. Dok, masih aktif ya, Dok? Siap. Jangan tinggalin saya, Dok. Nanti kalau saya tinggal, saya bingung mau ngomong apa gitu ya. Niatnya mau Oke. ninggalin lu nih. Oke, teman-teman. Ini adalah sesi ngobrol-ngobrol antara saya, Dr. Iki. Kita berdua ingin berbagi positif. Kita berbagi sisi-sisi positif. Kita ingin berbagi bahwa di situasi seperti ini pun kita masih bisa melihat sisi positifnya ya. Banyak hal yang bisa kita gali dari situasi yang seperti ini. Memang secara umum tidak menyenangkan, secara umum tidak mengenakkan gitu ya. Tetapi secara secara kalau kita lebih lebih mawas diri gitu ya, lebih telaah lagi ke dalam diri kita sendiri, pasti banyak hal positif yang bisa kita ambil. Sebelum kita mulai, saya mau mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang hari ini berpuasa, ya. Ini hari pertama, meskipun kita bulan Ramadan ini mungkin baru pertama kali dalam sejarah ya dok ya, Ya, benar dan berpuasa, sejarah kali dari sudah sejarah di ada rumah aja. tarawih ya, Iya. sudah ada sholat Sudah terawih tadi tarawih, malam. Tadi ya malam tapi sudah. nggak di masjid ya, Ya, nggak iya boleh kan? di rumah aja. Di rumah masing-masing, betul, nggak ada sholat tarawih di masjid, kemudian juga nggak bisa melakukan yang biasa, misalnya tadinya pagi-pagi biasanya suka jalan-jalan gitu ya, sekarang udah nggak bisa, habis sahur kita jalan, sekarang udah nggak bisa ya dok? Jalan Boleh, dari kamar ke ruang ruang makan aja. iya. Jadi kanan kiri aja gitu ya, oke. Ngabuburit juga sekarang nggak bisa secara secara fisik gitu ya, ngabuburitnya secara virtual lah ya. Oke. Jadi kita akan coba apa namanya ikut deh ngabuburit secara virtual gitu ya. Sekarang ini kita ngabuburit nih, Bang. Kita ngabuburit Ya, produktif namanya. ngabuburitnya masih lama kali dok, bukannya masih jam 5. Ini baru mulai. Justru lagi lapar-laparnya kali. Oke, teman-teman, itu ada nomor WA saya. Silakan Anda bisa chat ke saya kalau misalnya ada pertanyaan dia sampaikan ya, saya akan coba jawab. Kalau chat di sini kan begitu meeting selesai kan selesai ya. Dan saya mau follow up kan saya nggak tahu nomor handphone Anda berapa. Jadi kalau di handphone saya usahakan untuk bisa menjawab. Oke. Hari ini saya akan berbicara sebagai host Anda, sebagai tuan rumah, jadi kayak narasi juga. Halo, Narasi TV, saya Herman sebagai tuan rumah Anda. Nah, ini saya Ini sebagai tuan namanya mata rumah. hijau nih. Ini mata hijau. Mata hijau, betul. Ini mata hijau acara. Bener juga dok, gue pakai juga ya mata hijau gitu ya. Mata hijau nih. Mata-mata hijau gitu ya, mata-mata hijau ya. Jadi gunakan mata saya untuk melihat visi yang lebih luas. Jadi saya sebagai apa namanya founder dan CEO dari Voga Digital mencoba untuk menjembatani menjadi penyambung lidah lah katakanlah ya antara teman-teman agent dan apa namanya mungkin dunia luar. Di luar itu apa ya? Mungkin sosial ekonomi, mungkin leader yang lebih senior. Ya nanti di belakang kita akan ada beberapa video gitu ya dok ya. Kita akan Ya betul sharing gitu sekali. ya untuk semuanya gitu. Hadiah untuk Hadiah, teman-teman hadiah di betul bulan betul. puasa. Ya. Saya di samping apa namanya sebagai agent, saya dan Dr. Iki kita berdua eh, membangun sebuah kantor agensi. Sekarang sudah 2 Bukalapak tahun ya Bang dok ya. namanya. Bukalapak gitu. Bukalapak. Kita jualan virtual soalnya. Benar juga Iya. kita jualannya virtual ya. Kita Kita Bukalapak jualan polis sama jualan virtual. benar secara bisa diretur nggak? Bisa diretur tuh 14 hari ya. Oke, jadi kita buka lapak. Benar dok, buka lapak. Kita buka lapak, kita jualan ini. Kemudian kita juga dulu sudah hampir 3 tahun ya dok, kita kemana-mana Ya. jalan-jalan gitu ya. Oke, Betulnya jadi hari ini sebenarnya kita nih reuni lah. Sebenarnya reuni benar, setuju. mesapa temu kangen sama teman-teman nih Bang. Betul, setuju. Kita temu kangen gitu ya. Oke, nah ini sahabat saya ini adalah Dr. Riki Didik ya. Kok Oke, saya ini ganteng ya di sini ya? ya memang Ini foto kadang-kadang kayaknya 20 suka tahun yang menipu lalu dok. fotonya ini. Foto kadang-kadang suka menipu dok. Iya, iya betul. Oke, nah ini sahabat saya ini luar biasa banget teman-teman. Ya, sudah founder, owner, kemudian dia juga prestasi di Prudential juga luar biasa di asuransi, TOT, MDRT. TOT tahun 2012 ya dok ya? Apa 2013? 2012. 2012, 2012 ya. 2012 dan ini Oke. tahun berturut-turut COT yang ke-9. Wis, TOT tepuk tangan luar biasa ya. Ini keren banget ya. TOT jadi MDRT aja butuh perjuangan berat. COT lebih berat lagi. TOT, wah lebih berat lagi gitu ya. Tetapi sahabat saya satu ini bisa meraih semuanya dengan baik. Ya, keren banget. Kemudian untuk prestasi di Prudential sendiri, PC dan PCC juga ada berkali-kali, double sahabat dan sahabat. Intinya
semua prestasi di Prudential sudah dapat semua lah ya. Plus juga sudah sekarang punya kantor sendiri. Jadi ibaratnya dari A sampai Z bisnis asuransi sudah selesai ya Dok, udah katam ya Dok. Sudah katam 2 kali lah. Iya. Teman-teman, udah kenal Dokter Iki belum sih? Ada yang belum kenal nggak? Itu kalau yang belum kenal kayaknya perlu di AIG. Iya. Gini deh, saya punya sebuah, ya, saya yakin mungkin bagi agen-agen baru banyak yang belum kenal Dokter Iki siapa gitu ya Dok ya. Izin Dok, saya akan share profil Dokter Iki ya Dok. Boleh ya? Silakan Bang, silakan. Oke. Yuk kita lihat coba profil dari Dokter Iki berikut ini ya.
Oke, luar biasa. Dokter Iki. Waduh, keren banget nggak sih teman-teman? Keren Itu banget ya. video itu mendapatkan Oscar tahun 2017. Yang bikin Dan video tahu siapa sutradaranya? Jauh banget sutradaranya. Dari Brazil kenalan, akhirnya dibuat di Jogja. Itu namanya Haji Rejo. Jadi yang buat video saya aktornya Dokter Iki ya. Jadi kita kolaborasi. Dok, ngobrol dong sama teman-teman kok bisa ya jadi dokter terus jadi agen asuransi. Ini ceritanya gimana sih? Ini hal menarik juga ya. Pagi-pagi sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faizin dulu ke semua teman-teman nih, maaf lahir batin ya, mungkin baru kecapean hari ini ya. Kita sama Bang Herman reunian lah istilahnya menyapa teman-teman ya. Di tengah-tengah kondisi pandemik, kalau kita bisa katakan kita hari ini udah masuk ke bulan kedua ya Bang Herjo, kalau nggak salah ya, di rumah aja ya. Bulan ya. Ya, jadi dah semuanya kayaknya sudah beradaptasi nih di rumahnya. Jadi sekali lagi kalau beranggapan bisnis prudential itu tidak bisa dijalankan di rumah, salah sekali ya. Karena juga pengalaman Bang, sebelum saya flashback ke belakang, per hari ini aja bulan Maret kemarin kita juga ada MDR tidak 3 bulan. Artinya bisa dilakukan 3 bulan sudah MDRT dan bulan Maret kemarin sudah MDRT. MDRT kita tepatnya tanggal 10 itu sudah confirm Pak Ruslican WA ke saya, congratulations masuk MDRT. Artinya kan 3 bulan teman-teman, 3 bulan. Dok, makan apa sih dok? Makan apa sih? Kalau dulunya kita harus jalur darat, harus butuh waktu. Sekarang jalur udara lebih cepat, bahkan pakai drone ya. Drone-nya itu namanya Zoom dan video call, itu drone-nya itu. Jadi ini yang harus disikapi. Tadi Bang Ejo nanya, kenapa masuk ke Prudential? Saya pun nanya, kenapa ya saya masuk ke Prudential? Itu jawab pertanyaan. Jadi artinya memang dalam hampir 1 dekade pengabdian saya di kedokteran, saya itu dari Medan, Bang. Jadi sama bareng-bareng sama Dr. Arifin, sama-sama dokter, namun dia junior saya kebetulan seniornya, tapi dia duluan kaya raya sekali, saya nyusul 10 tahun kemudian ya, baru saya nyusul beliaunya. Jadi 2000, ya, Dok? Iya betul Bang. Jadi 2016 kita sudah ditawari ke Prudential, tapi baru masuk itu di April 2017, di Agustus. Join langsung terminate. Ya langsung terminate karena nggak AJI ya. Oh iya teman-teman. Oh dulu, kalau dulu boleh masuk dulu, produksi dulu baru AJI ya dok ya. Saya kaget tuh terima surat Anda dikeluarkan, istilahnya harus mengembalikan alat-alat apa dari Prudential. Jadi saya sejak kapan minjam alat-alatnya Prudential ya? Tapi dari situ kita jadi tahu, oh kita dipecat kenapa? Oh belum lisensi, ya. Kayak ID kan harus ada lisensinya. Ya udah, akhirnya saya September itu sudah mulai lisensi penuh. Alhamdulillah dari bulan sampai Oktober tuh. Oktober kita sudah mendapatkan lebih dari 400 nasabah dan 85 agent tuh. Hanya kurang 2 bulan lah. Karena kita berat nggak sih dok? Berat nggak sih? Sorry saya potong. Berat nggak sih dari dokter dengan segala macam stigma positif tiba-tiba balik kanan jadi agen, berat nggak sih? Berat banget. Jibiran dapat. Jadi dokter itu susah Bang ya, karena paling tidak. Itu sama dokter sama jadi agen? Aduh, kayak langit dan bumi dong. Jadi dokter itu susah sekali ya. Gitu? Pertama memang harus pinter, duitnya harus banyak, betul kan? Tidak bisa beradaptasi dengan dunia luar, butuh buku ya. Jadi saya kayak di penjara sih, walaupun saya senang jadi dokter dan tetap sampai hari ini saya sebagai dokter. Artinya itu memang menjadi suatu cita-cita ya, kita ingin jadi dokter. Walaupun awalnya saya ingin jadi insinyur sebenarnya. Oke, jadi gini dok, ya dok, saya potong. Jadi confirm dokter lebih puas menjadi agen asuransi daripada dokter medis ya? Lebih sempurna bang, menurut saya lebih sempurna ya. Oh, jadi ini tidak mengganti pekerjaan, tetapi menambah pekerjaan. Oh, justru menyempurnakan. Menyempurnakan. Catat teman-teman bahwa bisnis asuransi seorang tenaga profesional untuk seorang dokter adalah menyempurnakan profesi, bukan mengganti profesi ya dok? Betul sekali. Sip.
Cip, keren ya. Jadi teman-teman, ini sesinya bukan sesi sharing Dr. Iki ya. Jadi Ngobrolin. Ini saya kan, kalau ingin dengar sesi Dr. Iki nanti ada sesinya lagi karena materi hari ini banyak banget ya, banyak banget. Saya harap dalam waktu 1 jam lebih sedikit kita bisa selesai materi. Dok, tahan dulu dok, sharingnya dok. Kita Siap. akan masuk ke materi yang saya pikir pasti akan buat teman-teman semuanya pasti juga akan berguna gitu ya. Oke. Kita hari ini mau bahas dulu update ya dok, update situasi corona. Ini per posisi kemarin. Teman-teman sekali lagi saya bukan sebagai jubir dari Satgas Corona, enggak. Hubungannya dengan pekerjaan kita gitu ya dok ya. Betul sekali. Jadi kalau kita lihat posisi kemarin, kita lihat ya, per tanggal 23, itu saya hanya membaca satu angka dok, angka yang sembuh. Betul. Saya tidak akan bahas angka yang meninggal, saya akan bahas angka perawatan, kalau bisa hanya bahas angka yang sembuh. Ya, ini sekarang tingkat sembuhnya sudah lebih tinggi daripada tingkat yang meninggal. Artinya ada harapan, gitu ya dok ya? Benar sekali. Ada harapan, dok. Kalau virus itu memang ada obatnya dok. Jadi virus ini kan sebenarnya mirip kayak SARS ya. SARS kita ingat 2003, 2002 muncul, 2012 ya muncul, 2013 selesai kan seperti itu. Jadi cuma sebentar dong. Sebentar sebenarnya, sebentar. Yes. Jadi namanya virus itu pasti tidak ada obatnya. Virus ini memang bisa didapat dari mana aja. Sama kayak flu lah bang, lu bersin. Pada saat Bang Herman bersinnya itu kena ke saya. Pada saat mungkin saya waktu itu belum request, saya lagi stres mikirin api atau resistensi misalkan ya. Itu daya imun bisa, karena stresor itu salah satu menurunkan daya tahan tubuh yang paling luar biasa. Dok. Dan ini berbahaya bang. Kenapa bang? Juga dok. TOT stres juga ya dok? Enggak dong. Kalau TOT itu juga loh. Oh iya. Kalau TOT itu stresnya jangan diberangkatkan ke Amerika hari ini gitu ya. Iya. Jadi itu sangat lumrah, tapi kebetulan memang virus ini sebenarnya kalau bisa saya sedikit aja bang yang saya berikan informasi sepengetahuan ilmu kedokteran saya adalah yang paling berbahaya ini kan virus yang namanya COVID-19 atau corona virus disease ya. 19 itu artinya dia muncul di bulan Desember 2019. Virus ini adalah turunan dari SARS, MERS, dan yang perlu kita ketahui lah. Karena ada 7 jenis kan corona ini sebenarnya. Ini sama kayak kita flu. Jadi kebetulan virus ini dampaknya, implikasinya langsung ke pneumonia, itu dari masalah. Kita ketahui kalau orang udah kena COVID dan daya tahan tubuhnya drop, pneumonia itu yang paling fatal itu adalah gagal napas. Dari gagal napas inilah hingga akhirnya pemerintah harus susah payah menghadirkan ventilator dan segala macam. Ini yang jadi masalah. Dan penyebabnya bang kalau ditanya apa? Jangan stres. Kita harus bersosial. Ya, jadi kuncinya jangan stres ya dok. Jangan boleh stres. Kuncinya jangan stres. Oke. Kita bicara jangan stres deh. Jadi kita bahas yang jangan stres ya dok ya. Ini saya catat nih. Jangan stres. Ya oke. Kita lanjut ya dok. Oke. Per hari ini nih, dari 00 tadi, kita nggak boleh mudik. Ya. Penerbangan di stop, Soekarno-Hatta di stop, dan bandara-bandara. Kemarin Hasanuddin juga kalau nggak salah di stop juga. Jadi kita nggak boleh mudik. Kenapa nggak boleh mudik? Katanya kalau mudik takutnya malah menyebarkan, gitu ya. Ya kita ikut aja lah ya, ikut aja dari pemerintah pasti sudah mengizinkan. Nah ini juga dok, ini di sisi positifnya di mana ya dok? Ini gaji berarti dipangkas 50%. Ini terjadi memang Bang Hejo di BUMN ya, banyak memangkas gaji karyawannya. Teman juga aja, teman saya juga sama. 50% saya dengar ya, mulai dari direksi ke bawah itu dipotong 50% dan nggak dapat THR. Padahal diharapkan puasa dan Ramadan biasanya mereka meriah itu. Dapat THR, dapat banyak hal. Ini pertama kali dalam sejarah bulan Ramadan bukan mereka dapat THR malah dipotong gaji. Waduh. Ya. Sedih sekali. Ya sudah lah ya, kita turut prihatin. Semoga cepat berlalu. Tapi ada satu pertanyaan menggelitik saya Bang sebelum diteruskan. Oke, dok, apa dok? Di saat di tempat BUMN lain dipotong gajinya, kenapa produsen justru disubsidi terus gitu? Waduh, ini belok ke kanan nih. Loh betul, ini nyata. Waktu bulan Maret, benar. Waktu bulan Maret ya, bulan Maret ini cerita ya, karena berhubungan tadi dengan PHK nih, kita harus nyambung dengan produsen ya. Saya kaget, apa ini kok tiba-tiba ada kompensasi PCC lah,
Ada yang dapat. Oh, Kalau dia iya 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 mempromosikan iya 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 promosi benar. adik kita kemarin meriah, Bonus promosi ya. bonus, Yes. di saat orang-orang di PHK kita justru mendapat kenaikan lebih mungkin bisa ratusan persen ya dari Prudential. PCC dapat berapa cash out-nya kemarin? Yang pasti kemarin nggak tahu tiba-tiba ada 180 juta, tapi yang kita terima 153 ya karena potong pajak. Nggak tahu dari mana tiba-tiba nongol gitu. Orang lain gaji dipotong, justru Prudential dapat duit 160 juta ya Betul PCC ya. sekali, betul Double Star Club sekali. dapat 100 ya, kalau Star Club dapat 50. Dengar-dengar Dan 4.000 sebentar lagi. orang loh Bang, 4.000 orang. Iya benar 4.000. Belum termasuk yang Hong Kong loh Dok. Hongkong nanti juga akan Bali. dapat, Bali juga dapat Bang. Tadi kan Abang singgung kan PHK di BUMN kan, itu BUMN Bang. Kenapa kita ditambahin duit terus ini? Kita belum selesai kemarin ditransfer lagi loh Bang. Yes, ini catatan positif yang kedua. Meskipun di luaran sana orang dipotong gaji, makan nggak dapat kerja. Ini ngomong-ngomong masalah corona Dok. Ini banyak karyawan-karyawan yang mengalami layout, mengalami unpaid leave. Artinya cuti nggak digaji, kemudian nggak kerja, tunjangan juga nggak dapat, fasilitas kesehatan juga nggak dapat. Bersyukurnya kita tetap dapat. Artinya kita tetap kerja di Prudential, komisi tetap lancar, maksudnya normal, bahkan dapat cash out kemarin kan, untuk yang promosi, termasuk juga yang gagal terbang ke Copenhagen sama ke Oslo. Ya, itu berita positif yang kedua ya, kita selalu ambil positifnya. Nah, kemudian nih ada restoran sama hotel tumbang. Ini khususnya mungkin Bali lebih terasa kali ya. Bali. Ayo teman-teman di Bali pasti kerasa banget ini. Banyak banget yang tertutup. Sampai kemarin ada yang nawari Bang ke saya beli jual hotel. Duduh, beli aja dong. Daripada saya beli hotel, kenapa? Nanti penghuninya gaib semua, kan nggak ada. Beli aja Dok buat ini Pak, buat kantor agensi. Oh iya ya kantor agensi. Saya nggak para Wibawa dong. Oh iya Pak Ari Bali ya. Oke teman-teman, ini adalah situasi kemarin ya, sempat turun cukup tajam ya, 20-30% ya. Tapi sudah mulai rebound, sudah mulai balik lagi. Saya nggak tahu baliknya normal lagi atau tidak, tapi at least ini berita bagusnya adalah tidak selamanya turun, tidak selamanya melambat. Pasti ada saat-saat untuk kembali normal. Nah, itu dulu sisi catatan positif yang berikutnya. Nah, ini harga minyak anjlok. Sejarah nih ya, Bang. Baru pernah dalam sejarah, bahkan kemarin tanggal 21 April, harga minyak untuk WTI ya, untuk di Amerika khususnya itu turun sampai minus $30. Artinya apa? Kalau dulu orang beli minyak, sekarang dikasih minyak plus dikasih duit. Ya. Begitu. Itu baru pernah dalam sejarah. Jadi dia isi di bahasa gini, isi dari pom bensin, habis itu dikasih ampau. Iya. Jadi gini. Jadi udah deh, ambil deh minyaknya 1 barrel plus gua kasih $30 gitu. Kalau seperti itu ya. Tapi ini bukan artinya ini enggak. Kebetulan aja di Amerika memang antara supply dengan demand-nya memang lagi nggak normal. Jadi memang supply-nya lagi banyak, over. Plus kontraknya memang habis tanggal 21 April. 22 udah normal lagi kok, sudah $20 lagi kok harganya ya. Sudah kembali lagi ke awal ya. Nah, kadang-kadang kita menangkapnya terlalu pesimis. Wah, turun nih, apa nih artinya? Tidak melihat dulu kenapa turun gitu kan. Turunnya karena memang pada saat minus pas kontrak berakhir tanggal 21. Ada barang, nggak ada yang beli, akhirnya udahlah ambillah. Kenapa? Gudang udah penuh ibaratnya, kilang-kilang udah penuh. Jadi harus dilempar. Tapi tanggal 22 begitu kontrak baru dibuka, ya harga normal lagi 20 barrel lagi ya. Jadi itu caranya teman-teman. Jadi positifnya teman-teman, kalau kita beli positif dari harga minyak yang turun apa? Kita dapat minyak, dapat duit. Sepakat. Oke. Nah, kita bicara peluang dan ada bisnis yang lagi naik, ada bisnis yang lagi turun. Nah, ini yang jadi perbincangan banyak orang di Indonesia terutama. Betul. Jadi ini yang mau kita bahas teman-teman. Yang namanya bisnis itu pasti ada yang naik, ada yang turun. Di suatu situasi apapun. Ya, ambillah contoh. Ketika Android mulai merebak, yang menjadi korban siapa? Nokia dan BlackBerry. Ya, artinya nggak situasi sekarang pun, situasi normal pun ketika ada yang naik, pasti ada yang turun. Itu normal, itu kayak timbangan dalam hidup ya. Yuk kita lihat siapa sih yang naik dan siapa yang turun. Nah, kalau kita lihat ini ya, ada beberapa bidang atau sektor-sektor yang memang trennya terus naik ya. Contohnya adalah misalnya grocery atau perdagangan e-commerce ya. Tokopedia, Lazada, Shopee mungkin sekarang lagi booming sekarang ya. Oke, kemudian logistik, delivery,
kemudian streaming. Nah, Zoom ini salah satu yang meraup untung sangat gede, karena semua orang sekarang pakai Zoom. Dok, sekarang cari webcam itu susahnya setengah mati loh. Susah ya? Susah. Kemarin saya coba pesan webcam, karena kan kamera di handphone saya, di laptop saya nggak terlalu bagus. Saya mau beli webcam setengah mati loh. Dari harga 200.000, 300, 500, 900, susah sekarang. Ya. Karena dulu aja jarang orang pakai masalahnya. Ya. Dulu nggak dilihat, karena semua laptop sudah punya, dan jarang juga orang pakai streaming gini kan. Betul sekali. Maksudnya konferensi kan dulu jarang banget. Sekarang sudah sangat ini ya. Kemudian telekomunikasi, ini ada peluang juga online learning, Dok. Guru-guru les yang online itu sekarang naik. Dan itu juga terjadi ke anak saya kok dua-dua. Sekarang kan dirumahkan dan semuanya mereka udah homeschooling lah bahasanya dengan benar-benar homeschooling. Zoom dan sebagainya itu seperti betul. Oke, sip. Medical supply itu juga. Wah, ini yang paling booming. APD, masker itu juga sekarang lagi ini banget. Artinya Abang cari vitamin aja sudah nggak ada lagi. Semalam saya dengan istri saya ke apotek mau beli apa itu namanya vitamin apa gitu, nggak ada. Itu sampai muter-muter gitu ya. Tetapi ada juga bisnis yang lagi turun nih. Misalnya nih, tadi oil and gas, kemudian hotel. Properti ya, pastinya imbasnya restoran, juga. Dok. Bayangin, restoran yang selama ini mengandalkan suasana, wifi gratis, nah sekarang mau jualan apa? Kan udah, orang udah mungkin datang. Kecuali kalau restoran yang jualannya adalah jualan rasa, itu masih laku. Tapi kalau restoran menggunakan suasana, wifi gratis, aduh setengah mati. Penerbangan, pameran, segala macamnya, nanti kita akan bahas. Nah, di antara yang jatuh dan naik, ternyata ada bisnis-bisnis yang bisa jatuh, bisa naik. Salah satunya asuransi. Ya, kita lihat tuh. Ada pendidikan, banking, agriculture, pertanian, manufacturer, dan asuransi. Kalau kita baik, ngolahnya benar, naik. Tapi kalau misalnya nggak benar, ya bisa turun. Ya. Oke. Jadi kita bahas nih. Kemudian secara umum, ternyata di dunia ada beberapa negara gitu ya, Eropa dan beberapa negara Asia gitu ya, Amerika juga ada, Amerika dan Brasil. Kita lihat trennya sekarang mereka benar-benar tidak akan berbelanja di restoran. Kita lihat di bawah itu yang gelap itu mereka nggak ada. Itu gelap semua itu, Bang. Restoran yang gelap itu mereka nggak ngambil. Mereka nggak mau ke restoran, tetapi delivery masih lumayan. Oke. Yang delivery take out masih lumayan, yang food segala macam. Household malah naik sekarang ya. Contohnya misalnya apa tuh household supply gitu ya. Personal care juga naik. Ya, ini adalah trennya. Jadi kalau saya kasih begini teman-teman, industri yang terdampak negatif, tur pariwisata dan sektor turunannya, hotel, kemudian transportasi, tour leader, tour guide segala macam itu terdampak banget. Pedagang UKM di tempat wisata, convention hall, pameran, pertunjukan mati semua. Iya, pasti artis sekarang udah nggak bisa dapat tuh. Jadi YouTuber semua sekarang mereka. Benar. Event organizer, studio foto, fotografer, otomotif, konstruksi, real estate, minyak gas, mati semua. Industri padat karya pasti berhenti. Nah, mikro. Kemarin saya jalan-jalan, saya kan di Jogja, jalan-jalan ke Malioboro. Sepanjang jalan tuh sepi, padahal biasanya kaki lima kan banyak banget. Itu terdampak sekali mereka. Mall, elektronik, dan ini jasa keuangan. Tapi ada yang menarik, Bang. Belum dilanjutin, Bang. Ada yang menarik ya, Bang. Ini joke aja ya. Gara-gara seperti ini, Bang, kita semua jadi koki. Iya, benar. Jadi pintar masak kita sekarang ya. Jadi ada cerita kemarin waktu saya ngobrol dengan Dr. Arifin, kan biasalah kita juga ngobrol-ngobrol berdua. Ternyata saya lagi masak, dia juga lagi masak. Kenapa? Kita sekarang killing time dengan memasak katanya. Jadi sekarang hobinya para kepala KPM adalah jadi koki loh, Pak. Pekerjaan utama dokter, ya. Utama kedua agen asuransi, betul. Yang ketiga jadi chef. Betul banget. Oke, yang berikutnya teman-teman, industri yang terdampak positif, industri informasi, telekomunikasi, online services, medical supply, olahraga, alat-alat olahraga yang di rumah, food processing, e-commerce, remote working, life survival, dan food delivery. Ini nomor 9 itu menarik itu, Pak. Nah, ini yang kita bahas, teman-teman. Catatan positif yang berikutnya, ketika ada sisi yang turun, tetap ada yang naik. Nah, kita, mungkin salah satunya adalah termasuk di bidang life survival. Apa sih life survival? Asuransi jiwa. Ya, orang semakin takut akan kematian. Orang namanya kematian semakin dekat. Ya. Nah, artinya gini, teman-teman. Buka pintu, udah ada orang mati nih di depan nih, gitu ya. Benar. Kanan kiri masih banyak yang terdampak. Ya. Intinya, teman-teman, justru sekarang saatnya tepat kita jualan asuransi, saatnya tepat kita merekrut. Merekrut kenapa? Sekarang banyak JM-JM nganggur, Dok.
Iya kan? Banyak orang-orang yang high education dengan pengalaman kerja yang sangat banyak, network yang sangat banyak, sekarang lagi unpaid leave mereka sekarang. Artinya direkrut, saat yang tepat untuk rekrut ya. Tapi materi nggak situ. Oke, saya ingin bicara ada gini teman-teman. Ini ada sebuah video. Mari kita saksikan bersama. Ini adalah situasi yang tidak pasti. Tetapi kita harus mencari kepastian di dalam ketidakpastian itu sendiri. Ya, apa sih maksudnya? Yuk kita tonton bareng-bareng ya. Oke. Teman-teman, sudah berapa lama di rumah aja? Saya sudah 1 bulan. Mungkin ada yang 2 minggu, ada yang baru 1 minggu. Yang pasti ada yang belum dan tidak akan bisa di rumah aja. Semua berbeda-beda. Saya banyak sekali ditanya oleh banyak sekali orang, hampir semua orang yang saya kenal. Nah, kapan sih pandemi corona ini akan berakhir? Sampai kapan kita harus di rumah aja? Ada yang menebak sambil berharap, sebulan lagi ya? 2 bulan lagi ya? Ada yang memprediksi pandemi ini masih akan berlangsung panjang sampai setahunan lagi. Mana yang benar? Kita semua tentu berharap ini selesai secepatnya. Tapi jujur, memang tidak ada yang tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Mustahil kita bisa tahu tanpa data yang akurat. Susah untuk kita bisa memprediksi kalau kita tidak punya data yang akan bisa memberikan kita gambaran. Bagaimana pandemi corona di Indonesia? Apakah sudah mencapai puncaknya? Apakah mulai bergerak turun? Atau malah justru baru mulai bergerak naik? Dengan data saja sulit untuk memberikan prediksi yang akurat, apalagi tanpa data. Saya ingin kasih contoh. Ibarat kita ingin pergi ke suatu tempat, tapi kita tidak menggunakan Google Maps atau aplikasi seperti Waze misalnya. Karena dengan aplikasi itu, kita bukan hanya bisa memprediksi waktu tempuh, tapi juga kita bisa melihat hambatan-hambatan yang mungkin kita temui di sepanjang jalan. Google Maps atau Waze menyimpan data. Ada banyak ponsel yang terhubung dengan Google, dan dari situ Google bisa memprediksi kepadatan jalan raya. Ini adalah contoh atau ilustrasi bagaimana data bisa membantu kehidupan kita. Teman-teman, saat ini jurnalis dimanapun di seluruh dunia sedang sibuk dengan data-data corona. Berapa banyak yang terkonfirmasi positif, berapa banyak yang sembuh, berapa banyak yang meninggal, seberapa cepat penyebarannya, seberapa besar dampaknya. Tujuan dari data-data itu adalah pegangan untuk publik, agar publik bisa menggunakannya sebagai rujukan untuk mengukur resiko, untuk mengambil sikap, untuk menentukan pilihan-pilihan, untuk mengatur kehidupan kita. Data sangat penting di saat pandemi seperti ini. Masalahnya, data-data terkait corona ini terus bergerak. Selain itu, tidak selalu bisa didapatkan dengan cepat dan akurat. Kenapa? Sebagian karena pemerintahnya cenderung tertutup, sebagian lagi karena sinkronisasi data yang tidak lancar, sisanya karena karakter virus corona yang memang sulit dideteksi. Kemarin negatif, besok bisa positif. Masa inkubasinya saja bisa sampai 2 minggu. Selama ini, jurnalis selalu bersanding dengan ilmuwan untuk menyampaikan fakta. Masalahnya lagi, hingga hari ini, para ilmuwan pun belum sampai pada konklusi yang sama tentang virus corona. Berbagai hal yang ditemukan sifatnya masih sementara, berbeda-beda. Ada yang bilang virus ini akan lenyap seiring dengan bergantinya musim. Ada yang bilang seseorang tidak mungkin tertular 2 kali. Ada yang menyebut Kina bisa menghambat corona. Ada yang menyebut sebaliknya, berbeda-beda. Belum ada suara bulat. Para ilmuwan masih terus mempelajarinya karena sekali lagi, virus ini adalah virus yang benar-benar baru. Masih terlalu sedikit yang kita tahu sekarang. Hari ini, satu-satunya kepastian adalah ketidakpastian itu sendiri. Kita menghadapi kenyataan yang benar-benar baru. Tentunya kita berharap segalanya segera kembali normal, bisa beraktivitas seperti biasa. Tetapi daripada berharap pada sesuatu yang belum jelas, ketimbang merancang sesuatu yang muluk-muluk, lebih baik kita mempersiapkan diri menghadapi situasi-situasi yang tidak ideal, supaya tidak kaget, biar kita lebih siap. Virus ini terbukti telah mengubah kebiasaan sehari-hari kita dalam waktu singkat. Dan tidak ada yang tahu sampai kapan ini berlangsung. Kita harus bersiap pada kemungkinan drastis. Sejak hari ini, hidup umat manusia memang tidak akan pernah sama lagi dengan sebelumnya. Sulit, pasti. Berat, sangat. Tapi kita manusia punya modal untuk menghadapi situasi ini. Apa itu? Kemampuan beradaptasi. Tidak ada spesies lain di muka bumi yang kemampuan adaptasinya melebihi manusia.
Dengan perlengkapan akal, manusia pernah, sedang, dan akan bisa menyesuaikan diri lebih cepat dibandingkan spesies lain se-ekstrim dan sesulit apapun kondisinya. Dan dengan iman, kita percaya bahwa Tuhan mempersiapkan manusia dengan amat sempurna untuk membangun dunia apapun kondisinya. Benar berat, tapi kita melakukannya bersama-sama. Semua punya kesulitan dan kondisi berbeda. Yang bisa kita lakukan adalah mengisi peran masing-masing. Di tengah ketidakpastian ini, kita masih bisa membuat kepastian-kepastian kecil yang bisa membuat hidup kita tetap bermakna di hari-hari ke depan. Sehat terus, teman-teman. Sehat terus, teman-teman. Ya. Jadi memang kita suara kecil ya. Saya ganti. Dok, masih join, Dok? Oke. Jadi itu menarik sekali ya. Di antara kepastian dia seru. Catatannya adalah kita harus beradaptasi. Ya, ini benar-benar catatan menurut saya adalah catatan yang masuk akal, karena kita nggak tahu, belum ada sejarahnya, belum ada data-data di masa lalu, jadi mau nggak mau kita harus adaptasi. Yang sekarang semuanya serba tidak pasti. Yang pasti adalah ketidakpastian, tadi kalau saya catat dari Naswa tadi. Satu. Yang kedua adalah adaptasi, karena kita makhluk yang paling sangat sukses berevolusi dan beradaptasi. Gitu ya, Dok ya. Betul. Jadi ini yang saya catat tadi dari videonya Naswa, ini videonya bagus banget, dan saya setuju bahwa ini kita harus beradaptasi. Tadi bilang, adaptasi berubah yang kecil-kecil dulu. Nah, dalam pekerjaan kita kan sudah beradaptasi yang kecil-kecil tuh. Sekarang sudah ada cekatan. Beda itu, Bang, cegatan dan cekatan. Kalau cekatan kan cepat dan tepat tanpa berdekatan ya. Artinya nasabah nggak usah bertatap muka, nasabah bisa closing. Gitu kan. Kalau cekatan, nasabah nggak tanda tangan, kita tanda tangan. Itu namanya begal di udara namanya. Dicegat, udah semuanya beres, pasti closing, pasti submit isut. Ini program cekatan. Itu ya. Program agent begal namanya, Pak. Satu, kita sudah beradaptasi dengan OTP, adaptasi dengan cekatan. Saya yakin ini adalah proses evolusi, proses perubahan yang bagus. Prudential sudah mau ikut berubah. Artinya kita tidak akan termakan oleh zaman yang bergerak begitu cepat seperti ini gitu ya. Gitu, Dok. Catatan berikutnya apa, Dok? Kira-kira, Dok, dari video tadi? Menarik ya, catatan video itu berhubungan dengan adaptasi ya. Tadi saya akan bahas, Bang. Jadi artinya per kemarin ya, begitu kita dirumahkan oleh Prudential, dirumahkan oleh pemerintah, ya, dirumahkan oleh dunia, dirumahkan oleh virus, kita sendiri sudah beradaptasi kan. Bagaimana kita mengadaptasi untuk membuat suasana menyenangkan di rumah itu dulu. Suasana hati kita harus senang. Coba perhatikan, kalau seandainya kita tidak bersosialisasi, kita ini makhluk sosial tertinggi di muka bumi, kita pastinya akan mati. Bukan hanya nutrisi, makanan, minuman, tapi juga sosialisasi. Zoom itu sangat membantu. Bayangkan seluruh agent, ya, sekarang saya senang sekali dapat report dari banyak teman-teman ya di seluruh Indonesia, terutama di teman-teman kapal KPN, kalau sekarang agent dan leader-nya itu berkomunikasi dengan nasabah by Zoom. Betul. Dan ternyata mereka bisa beradaptasi tuh, yang tidak ngerti Zoom, ya. Betul. Artinya bisnis jalan terus. Abang kemarin lihat waktu dipublish, Prudential itu naik loh. Betul. Loh, ada yang aneh. Makin kita ditekan situasi seperti ini, teman-teman leader dan agent itu luar biasa sekali, bisa beradaptasi meningkatkan produktivitas. Kalau saya bisa lihat adalah adaptasi dalam mempercepat pertumbuhan produksi bayi udara. Dan hebatnya lagi Prudential pun nyambut ini yang sampaikan tadi Bang Hejo. OTP segala macam itu semua disinkronkan. Dan inilah saya katakan adalah orang-orang kita bercerita tentang Prudential saat ini, justru adalah dilatih untuk terus beradaptasi, dan alhamdulillah dengan pembekalan dari Prudential kita sangat siap dalam SDM untuk beradaptasi. Jadi jangan dikira ini makin turun, ini makin melejit luar biasa sekali. Mungkin kalau itu, saya Bang, tambahin, catatan dari saya, Bang. Kalau saya tambahin, Dok, thank you, catanya ada tambahin, Prudential terkenal
terkenal sangat cepat beradaptasi, ya. Dari tahun 99 dengan unit link, kemudian dengan kemarin produk PPH Plus, sekarang dengan cekatan, itu luar biasa ya Prudential, makanya selalu nomor 1 terus. Plus dong buat Prudential ya. Oke. Keren. Ya, sekarang berikutnya nih. Nah, ini ada sebuah kejadian fenomena, ya. Jadi hubungannya dengan situasi COVID-19 ya, Ramadan. Sekarang Ramadan ya. Selama ini judulnya aja menarik loh, Bang. Ramadan di cancel gitu. Iya, gara-gara COVID Ramadan di cancel nggak sih? Iya, itu dia. Ya. Kita lihat dulu. Kita lihat videonya ya. Ramadan Kareem! Ramadan Kareem! Guys, I never thought I would ever see this. But the mosque you see behind me is closed. No one can enter, no one can pray inside. This is the first time in my life that I see a mosque closed. Because right now, in many countries, religious gatherings have come to a stop because of COVID-19. So what's going to happen? The mosque is closed, right? Yes, the mosque is closed. Is it sad? Yes. And there is one more thing COVID-19 may stop, and it's very special to me and to billions of people. It's called Ramadan. Ramadan is a full month in the religion of Islam where people fast, pray, and celebrate as a community together, many times at a mosque. And 1 out of 4 people in the world does that every year. 25% of the world celebrates Ramadan. And now, under COVID-19, we can't. So, what's gonna happen now? Is Ramadan canceled? Well, turns out the answer is no. And for the first time ever, I want to show you how Ramadan continues even in the middle of a pandemic. The first thing people did was close down the mosque and ban all gatherings to put safety first. And then, 1, 2, 3, the mosque went online. Yes, Ramadan, and this is Sha'ban even, the preparations are big. All the religious messages that are usually shared in a mosque are shared with Facebook Live. And from the comfort of everyone's home, Muslims around the world are tuning in. I never thought I would see this in my life, but the world is changing. And humans are changing too. For thousands of years, we never had to do this. But for the first time ever, we are forced to change. Please like our Facebook page. Calls for prayers are now broadcasted online with the click of a button, and even donations that regularly happen offline are now taking place online. And when it comes to breaking the fast, this is how most people are doing it. Not at restaurants with many people, but at home with your roommates or your family members. And honestly, this is just as exciting, if not more. Happy Ramadan! Ramadan Kareem! What we want to tell people is we need to bring the mosque close to our hearts. We need to bring the mosque to our homes. Because, well, the mosque may be closed, but the doors of goodness is always open. And millions of Muslims out there are celebrating Ramadan with their immediate family directly from home to keep people safe. Online. Yes. See you online. Okay, thank you. Bye-bye. Bye-bye. This is inspiring to see. The most important thing is for good deeds to continue, be it online or offline. This isn't just Muslims. This is many religious people around the world who are putting health first. They know that we have to do whatever it takes to win COVID-19 and keep our faith strong. Ramadan is here, and yes, the mosque is physically closed, but in reality, it's more open than ever. Ramadan Kareem, and stay safe, everybody.
Dan ternyata Ramadan tidak di-cancel, Bang. Ramadan tidak di-cancel, Ramadan tidak terus nggak ada gitu, tetap ada ya. Artinya kalau sisi positif yang saya ambil adalah sekarang memang masih tutup, tapi masjid itu datang ke dalam hati masing-masing, ke dalam rumah masing-masing gitu ya. Ini nggak cuma masjid sebetulnya, semua tempat ibadah juga sama, yang Kristen Katolik juga sama, Minggu juga mereka gereja di rumah. Kalau gereja ditutup, justru sekarang semua rumah adalah mimbar untuk keagamaan kita masing-masing. Positif dong, kita lihat ya, selalu kita lihat. Jadi, tapi poinnya yang saya ambil adalah adanya adaptasi, Dok. Betul. Bahkan sekarang semua sisi, baik sosial, ekonomi, budaya, agama, religi, semuanya beradaptasi dengan keadaan seperti ini. Pasti ada sisi positif. Kalau kita bicara negatif, kita stres. Pressure tinggi kan, Dok? Betul, Bang. Kalah, sakit kritis, masuk rumah sakit. Karena COVID. Justru kita berpikir bahwa kita harus selalu memandang sisi positifnya aja. Jadi teman-teman, yuk berpikir positif, nggak usah berpikir negatif. Justru dengan positif, kita akan semakin produktif. Gitu ya, Dok ya? Betul banget. Dan sebenarnya kalau sekarang ini kan lagi ngetren ya, work from home ya. Sekarang masuk lagi namanya Ramadan from home ya, Prudential from home. Jadi semuanya from home lah ya. Artinya jadikanlah rumah menjadi tempat kita untuk bisa berprestasi, beribadah, bahkan meningkatkan kualitas sumber daya kita. Seperti itu. Betul. Kalau bahasa saya gini, Dok. Kita duduk, kita diam, tetapi kita kemana-mana. Betul Ya. banget. Kita duduk di rumah, tapi sebetulnya kita kemana-mana. Loh, coba Abang bayangkan pada saat kita harus bersyukur juga ada posisi positif dengan COVID-19. Dulu ya, zaman kita waktu masih normal, mana pernah kita bisa ngobrol-ngobrol dengan hampir 400 orang di sini? Betul. Nggak pernah kan? Betul. Pagi-pagi udah ngobrol on time lagi, jam 10 ya, nggak pernah. Jadi inilah udah salah satu adaptasi dengan teknologi. Dimanapun Anda berada, dari Papua, dari Aceh, ini semua ada. Betul. Kita bisa bertemu, bisa bersilaturahim, saling memberikan hal positif, informasi dalam satu konteks yang saya pikir ini luar biasa sekali. Kalau dulu situasi kita bilang 2 bulan, 3 bulan yang lalu, sehari bertemu 2 orang, 3 orang, susahnya setengah mati kalau di Jakarta. Bener banget. Karena macet. Biayanya juga mahal. Parkir di mall aja paling nggak 2 jam sudah 10.000. Gitu kan? Benar. Nah sekarang satu hari bisa 5-10 kali meeting simultan langsung dalam satu hari. Ini ada sebuah sharing dari leader senior kita, bagaimana beliau mengambil situasi ini dengan positif, sehingga menjadi luar biasa. Ya, kita saksikan dari senior kita, Ibu Cassandra Farrell dari FI1 ya, Jakarta. Ini sharingnya luar biasa. Yuk, kita nonton bareng-bareng ya, Dok ya? Oke, kita lihat yuk. Informasinya gimana Jakarta dengan di PSBB? Kita sih fine-fine aja, malah udah mulai enjoy di rumah, udah sebulan kan. Betul. Udah, iya. Gitu, jadi saya itu ya pernah yang Jumat yang lalu, Kamis yang lalu kan ada Benjamin Law kan. Betul. Nah itu waktu Kamis yang lalu, bayangin, saya itu bisa ikut 4 training, ketemu 5 orang, coaching 1 agent. 4 training, ketemu 5 orang, coaching 1 agent dalam 1 hari. Dalam 1 hari. Kalau misalnya kita melakukannya itu dengan cara yang lama, ya, itu kira-kira bisa nggak sih dalam sehari melakukan segitu banyak? Nggak mungkin kan? Iya, nggak mungkin gitu loh. Jadi justru saya merasa gini, setelah dengan kejadian COVID-19 ini, itu sebenarnya tuh Tuhan pengen kasih lihat kita tuh cara kerja yang baru. Jadi kita tuh nggak boleh misalnya merasa nunggu kapan ya ini corona akan berakhir kapan? Saatnya bukan nunggu lagi loh. Ini anggap aja memang udah the new normal seperti ini. New normalnya seperti ini gitu loh. Jadi anggap aja COVID-19 ini bakal 2 tahun lagi udah. Karena saya juga barusan dikirimin katanya ada expert dari Harvard itu memprediksikan itu corona ini yang benar-benar sampai udah tuntas itu benar-benar di 2022. Oh. Jadi
Iya, jadi bisa 2 tahun kemudian. Nah, masa kita mau nunggu? Jadi kalau misalnya teman-teman yang masih menunggu kembali normal, lagi pikir, oh apakah bulan April, apakah bulan Mei, atau Juni gitu ya, ada yang berpendapat begitu. Come on, mungkin juga enggak Juni loh. Mungkin aja bisa 2 tahun lagi. Jadi teman-teman kalau yang masih menunggu, nggak mau berubah, melakukan dengan cara yang berbeda, kita akan jadi dinosaurus. Dinosaurus katanya, Dok. Jadi itu memang menarik ya. Jadi mungkin teman-teman di sini juga harus bisa mengambil ya suatu faedah ya dari obrolan tadi. Memang benar Bang Hejo, kita bisa jadi dinosaurus, bahkan saya pun bisa jadi dinosaurus. Makanya teman-teman, yuk kita tetaplah bersosialisasi ya dalam suatu keluarga prudential ini, saling menguatkan. Karena memang kalau kita tidak beradaptasi, bukan hanya dinosaurus Bang, punah. Kita akan punah. Yang saya khawatirkan adalah Bang Hejo, kalau saya ya pribadi tidak beradaptasi ya, seorang dokter Iki, mungkin pada saat COVID-19 nanti, entah tahun depan, 2 tahun lagi, ya nggak tahu lah kita, seorang dokter atau ilmuwan manapun nggak saya prediksi, tiba-tiba kita nggak beradaptasi, kita jadi apa coba? Wah, dokter Iki udah di pinggir jalan tuh, jadi orang yang aneh misalnya seperti itu. Karena ini memang terjadi dengan banyak orang di luar sana, Bang. Karena tidak mampu beradaptasi, meratapi suatu nasib. Manusia sesungguhnya harus mengambil suatu kelebihan dia untuk bisa melakukan adaptasi yang sangat luar biasa. Hebatnya di Prudential, ini salah satu adaptasi komunikasi. Ini salah satu adaptasi informasi. Ini salah satu adaptasi. Kita juga saling berinteraksi. Itu mungkin kalau menurut saya. Oke, kalau saya catat sih gini, Dok. Satu adalah saya betul setuju. Yang kedua adalah sebagai seorang pebisnis kita harus pintar ambil peluang dong. Betul banget. Artinya ketika orang lagi takut, saya ingat kata-katanya si Warren Buffett. Ketika orang takut, kita harus maju. Ketika orang lagi kalap maju, kita berhenti. Kita nunggu. Jadi jangan ikut arus. Kalau ikut arus bisa jadi malah kita ke bawah. Jadi ini momen yang sangat tepat. Momentum yang sangat tepat, teman-teman. Time to recruit, time to sell, karena memang indikatornya udah jelas banget nih. Semua orang butuh asuransi. Orang lagi takut sama asuransi. Yang namanya kematian sudah dekat banget. Benar. Saya sering ngejok dan ini sering berkali-kali saya sampaikan. Dulu teman kita batuk, kita bilang bless you gitu ya. Sekarang teman kita batuk bersin di sebelah kita bilang fuck you man. Fuck you. Jadinya sekarang semua orang ketakutan. Dulu bang, bulan puasa, Ramadan, kita harus sungkem bang, mohon maaf lahir batin. Ya sekarang udah bisa ya. Ya bisa, jauh. Artinya apa teman-teman? Tingkat ketakutan semakin tinggi. Nah, orang asuransi kan paling terkenal jago nakut-nakutin. Nah, jadi kita gunakan ini sebagai sebuah tools, sebagai sebuah indikator untuk kita untuk maju. Gitu. Oke, Dok, kita sudah sampai di penghujung acara. Ya. Kira-kira summary-nya apa, Dok, dari sesi kita hari ini? Kita sudah kurang lebih 60 menit kita berdiskusi, berbicara, sharing informasi. Ya, kira-kira mungkin, apa yang bisa kita sharingkan? Ya, yang paling terpenting sih, Bang, yang tadi Abang sampaikan ya, adalah kita tetap harus beradaptasi dulu, Bang. Paling penting dari sharing ini adalah kita tetap harus kuat ya dalam bisnis, terutama di Prudential ini ya. Karena kita sudah melakukan suatu adaptasi dalam hal melakukan segala sesuatunya dengan yang baru. Yang lama sudah tidak bisa relevan lagi dilakukan, misalkan di darat. Contoh ya, kayak closing yang saya lakukan kemarin, Prucinta. Saya bagaimana untuk menjualnya? Bagaimana cara mendeliver untuk ilustrasinya? Bagaimana meyakinkan dia? Kita sudah didukung oleh perusahaan yaitu Prudential dalam hal seperti itu. Namun kita juga butuh tools loh Bang, tools yang memudahkan para klien kita juga untuk memudahkan kita dalam hal melakukan penjualan. Tidak hanya bisa berbicara. Mungkin ini perlu dicatat Bang. Era saat ini adalah era kita saling mengambil sesuatu yang bisa mempermudah. Contoh, kita tidak mungkin berjuman dengan si nasabah kalau datanya kita nggak ngerti bagaimana cara mentransferi hal-hal yang menarik kepada dia. Beradaptasi dalam hal teknologi itu adalah salah satunya. Harus juga kita membuka diri ya dengan hal aplikasi apapun kita harus ambil. Abang percaya nggak?
hari ini Bang, mungkin ratusan aplikasi saya download Bang. Kenapa? Ya. Saya cari untuk mempermudah segalanya. Ya, jadi sama dengan penjualan kita. Ya, jadi kita juga harus beradaptasi dengan seperti itu. Poinnya adalah tetap kita beradaptasi, tapi tetap juga harus kuat. Hati-hati kalau kita nggak berubah, kita bisa jadi dinosaurus juga seperti itu. Yes. Dan satu lagi nih Bang, dari saya nih Bang, justru momentum sekarang ini adalah peluang kita untuk mengupgrade prestasi. Yes. Ya, yang dulunya mungkin di Oktober kita baru start Club MDRT, bisa kok bulan Maret. Karena apa itu? Karena kecepatan dalam beradaptasi, baik Prudential, baik mungkin diri kitanya, itu juga dengan nasabah dan produk. Itu mungkin kalau dari saya, Bang. Sip, thank you, Dok. Oh iya, katanya dengar-dengar di kantor dokter, sekarang semuanya serba virtual. Oh ya, menarik, Bang. Jadi saya mau sharing ke teman-teman juga ya. Kita sejak 2018, ya, kita semuanya sudah serba virtual, ya. Saya ingat sekali waktu itu Pak Bro David ya bilang, Dok, lu buka KPM ya? Iya. Bagaimana KPM virtual? Saya bilang ya. Artinya virtual dalam hal apa? Dalam hal mendelivery, Bang. Kantor kita tetap bagus, tetap ada. Karena kita banyak orang-orang kita di daerah-daerah. Dan kita mengandalkan ada 2 aplikasi, ya. Aplikasi yang kita lakukan untuk kepentingan kita kantor, yaitu adalah aplikasi yang untuk leader dan agent, juga untuk nasabah. Itu jujur dalam 3 tahun terakhir KPM kita sangat luar biasa dalam bertumbuh. Begitu juga dengan prestasi. Kemarin kita bisa, alhamdulillah dengan itu kita bisa memposisikan beberapa orang leader kita start kelapan dan mempromosikan. Dan menariknya nih Bang Ejo, menariknya ya, saya kan pegang corporate nih ya, dan mereka-mereka pun saya sudah sosialisasikan hal itu. Mempermudah mereka nggak bertanya kepada kita. Gua mau nanya nih, gimana nih unit link? Jadi tinggal klik-klik seperti itu. Dan makin rata-rata nasabah, cuma nanya, Dr. Iki, ada nggak yang tools mempermudah saya untuk bisa memantau? Nah, itu yang paling menarik. Jadi teman-teman, gunakan melek kita untuk teknologi, apapun hal-hal bersehubungan dengan namanya kemudahan, kita harus membuka diri, karena ini menarik untuk meningkatkan pertumbuhan potensi prestasi kita. Gitu loh, Bang. Aplikasinya apa, Dok? Kita ada 2, Bang. Kita satu Poga ya. Yang kedua yaitu virtual ya, virtual office. Jadi yang paling menarik Poga itu mungkin banyak teman-teman juga yang tahu ya. Poga itu menghitung percinta, nggak perlu lagi ngitung-ngitung ilustrasinya. Tinggal klik, ini muncul. Contoh kemarin, ini lucu Bang, PA saya kan kerja di rumah nih, ya, si Risma. Saya bilang, kamu bertugas tolong delivery percinta pakai aplikasi Poga. Dikirim ke semua yang dapat campaign. Apa yang terjadi? Hari ini dia bilang, Pak Dokter, mereka minta bertemu dengan agennya melalui video call dan telepon. Bayangkan, ini hanya ditransferin, dikirim. Ini loh, bla 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 seperti itu. Karena dia sendiri pun bisa melakukan itu gitu loh. 2 itu menarik. 2 itu yang membantu kantor KPM kami, Priority Corporation. Kalau Anda bisa lihat, kantor kita berdiri itu 2018, tepatnya itu bulan Februari di Kembangan saat itu ya. Dan saat ini kita ada di Tangerang, dan alhamdulillah begitu ada kejadian COVID-19, seluruh agent dan leader, terutama di kantor kita sudah terbiasa, Bang. Kenapa? Mereka dari tahun 2018 sudah menggunakan aplikasi itu. Tidak ada dampak, tidak ada efeknya. Gitu ya? Tidak ada efeknya. Gitu loh, Bang Ejo. Malah produktivitas tingkat ya? Justru naik sekali. Kemarin kita berkabar gembira lagi, kalau informasi dari RADD kita, justru sekarang tren kita naik banget. Makanya menarik nih Bang, Sabtu itu Bang, biasa kan training yang datang sampai kita upgrade jadi 500 room ya di Zoom ya. Paling cuma datang berapa sih Sabtu? 50 orang udah hebat banget. Bayangkan teman-teman, hampir 500 orang itu datang untuk training di Zoom. Nah. Ya, pertanyaan kita adalah, begitu habis training mereka mau ngapain? Nggak ngerti kan? Nggak ngerti apa-apa kan? Ya. Kita bilang, sudah kita capek untuk ngajar. Sekarang adalah, ini gunakan aja Poga, gunakan virtual. Tetap udah. Minggu depannya closing. Alhamdulillah. Seperti itu Bang mudahnya. Sip. Thank you Dok atas informasinya. Ya, jadi buat teman-teman yang sekarang masih belum pakai aplikasi, nanti jangan sampai Anda jadi dinosaurus. Benar. Ya, kalau Anda tetap menggunakan nama, pakai Sipoa, ya, pakai buku kemana-mana itu, nanti kalau Bu Cassandra bilang Anda jadi dinosaurus. Oke, thank you sharing-nya Dok. Oke, teman-teman terakhir. Bang Ejo semuanya. Ada next event. Kita Poga akan bikin event berikutnya, teman-teman, karena kemarin banyak permintaan.
untuk training tentang waris cinta. Ya, hubungannya dengan perut cinta. Perut cinta itu waris, Bang. Ya, betul. Jadi kita akan bikin seminar tentang waris, ya hubungannya dengan how to sell perut cinta dengan dasarnya adalah hukum waris. Jadi kita akan bikin sebuah event besok hari Senin, tanggal 27, ini materinya. Jadi kita tentang distribusi aset, dan ini gratis, tapi khusus hanya untuk member Voga. Ya, karena acara ini disponsori oleh Voga. Jadi saya dibayar oleh Voga, jadi ini hanya gratis untuk member Voga saja. Ya, member aktif ya maksudnya ya, member aktif di bulan April. Kalau pernah aktif dulu bulan April udah nggak langganan lagi ya nggak bisa. Jadi yang bisa adalah yang aktif di bulan April. Kemarin sudah banyak nih yang aktif di bulan April, Anda boleh ikut free. Kemudian untuk yang belum jadi member, ya segeralah daftar jadi member. Ya, daftar jadi member. Kemudian Anda nanti daftar di Bitly Seminar Voga, Anda input kode registrasi Anda di Voga. Ketika Anda aktivasi Voga kan pasti dapat kode registrasi ya dari admin kita. Nah, kode itu yang Anda masukkan, karena kita ngelacaknya dari situ. Gimana sih cara lihat Voganya? Di sini teman-teman ya. Voga digital nih dari Play Store, Anda download aja ya. Kemudian Anda hubungi admin kita, maka nanti Anda akan mendapatkan kode registrasi dan Anda bisa input dan bisa ikut seminar ini gratis. Ya. Kapasitas terbatas, tidak sebanyak sekarang tentunya. Jadi segera kita tunggu untuk registrasinya di seminar-seminar. Mungkin sedikit ini Bang, sedikit saya kasih pengalaman ya. Ini pengalaman di Jogja ya. Jadi untuk teman-teman ya, teman-teman harus paham tentang hukum waris ya. Harus paham tentang hukum hibah. Karena kemarin kejadian nyata waktu saya di Jogja Bang, itu kan memang ada peralihan antara kakak dengan adik ya. Kebetulan saya sebagai ponakan ya. Saya ke notaris. Itu bayangkan cincai-cincai sebenarnya Bang. Cincai-cincai doang artinya udahlah, nggak ada biaya kemungkinannya. Ternyata Bang biaya cukup besar. Berapa dong? Baik biaya akadnya, biaya sertifikatnya, biaya pengalihan dari si penerima dan pemberinya. Itu kalau hitung-hitung lebih hampir 10% Bang. Jadi artinya itu notaris langsung kaget dengan harga unit misalkan 1 miliar. Kita disuruh membayar tagihan senilai 170 juta seperti itu. Dengan begitu banyak perincian. Aneh nggak? Ini ibarat kata hanya memindahkan nama dari satu sertifikat ke sertifikat lain, dan itu pun kong kali kong, ya bahasa saya lah gitulah, tidak peduli gitu. Jadi artinya teman-teman harus paham, dan ini menjadi problem masyarakat di luar sana. Saya jujur Bang Ejo, kita memakai salah satunya di buku ya, ada buku yang pernah diterbitkan oleh kita juga. Itu hari ini buku itu menjadi buku yang sangat-sangat berguna untuk teman-teman kalau Anda tahu. Buku itu bisa membuat semua klien kita menjadi sadar, kalau bisa Bang, buku itu ada lagi nggak Bang? Itu banyak minta itu. Itu betul-betul harus ada lagi, karena itu pegangan yang menarik tentang masalahnya waris. Kemudian Anda yang berprofesi sebagai notaris di sini, saya yakin banyak ya, itu pasti juga akan mengamininya, bahwasanya memang begitu banyak biaya-biaya yang ada dalam hal hanya memindahkan nama saja. Jadi teman-teman, saya yakin training ini sangat bermanfaat ya. Selain itu juga Voga itu bisa membantu teman-teman untuk bisa berproduksi, dan pastinya untuk diri kita adalah kita jadi melek. Kita tahu hukum-hukum apa. Mau tidak mau Anda harus tahu hukum pajak harus tahu, hukum waris harus tahu, hukum hibah harus tahu. Karena kedepannya itu menjadi hal yang paling berbahaya untuk para ahli waris dan keluarga kita kalau kita tidak mengetahuinya. Itu Bang, pengalaman pribadi Bang. Siap, thank you Dok atas informasinya. Jadi teman-teman sekali lagi untuk next event adalah kita akan adakan seminar waris, ini gratis, free, khusus hanya untuk member Voga digital. Untuk yang reguler ya, kalau untuk member Voga digital dari agensi, mohon maaf belum bisa. Jadi hanya untuk yang reguler saja yang memiliki kode registrasi. Oke,
Itu aja dari kami berdua. Terima Ya, kasih thank you. atas partisipasinya. Saya buka semua sekarang, unmute, silakan. Terima kasih. Nah, jadi maksudnya ini tuh loh B-nya. terus jaga kesehatan, dan sampai bertemu lagi selanjutnya dari Dokter Igi. Thank you, baik Dokter Igi. Thank you Dokter Igi. Terima kasih Pak Eman. Thank you. God bless you. Dan tetap produksi. Begini Pak.